Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah telah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ini adalah kisah tentang bagaimana seorang ayah menipu anaknya yang bandel. Seorang anak yang gagal dalam pelajarannya hingga akhirnya menjadi seorang murid peringkat teratas. Anak dengan rapor penuh nilai A. Cerita ini dikisahkan oleh seorang sang putra sendiri yang bernama Liu Xuan. Sebelum saya menyelesaikan SD, seluruh keluarga saya pindah ke Amerika. Segera setelah itu, saya mulai masuk SMP dan berubah menjadi remaja pemberontak yang bandel. Saya membuat semua guru sakit kepala. Saya nakal, kurang dalam pelajaran, dan menjadi anak pemimpi. Setiap hari saya bermimpi menjadi Michael Schumacher, masa depan pengendara mobil balap yang paling terkenal dan tersukses di dunia. Akhirnya nilai saya jatuh sangat rendah sehingga mendapat banyak nilai C. Kemudian suatu hari ayah mengobrol dengan saya tentang pekerjaan sekolah. Tersirat senyum nakal di wajahnya dan saya tahu ayah punya rencana tersembunyi. Ayah mengatakan, guru di sekolah memberitahu ayah kalau kamu bermimpi menjadi Michael Schumacher masa depan. Dan kamu tidak suka belajar, iya kan? Saya merasa kata-katanya mengandung ejekan. Ini merupakan penghinaan besar bagi martabat rapuh anak berumur 14 tahun. Dengan jengkel, saya menjawab, Schumacher adalah idola saya. Ia sangat mirip seperti saya. Bukan dalam pelajaran, bahkan pernah mendapat angka 0 ketika usianya seusia saya. Namun, lihat dia sekarang. Ia adalah pembalap peringkat atas dunia. Ayah saya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan tawanya tampak menjadi semakin nakal. Ia mendapat angka 0, tetapi kamu tidak pernah berhasil meraihnya. Kamu selalu mendapat nilai C. Kemudian ia menunjukkan rapor saya. Saya tidak percaya ayah menertawakan saya karena saya tidak pernah mendapat nilai 0. Sekarang saya benar-benar terhina. Jadi ayah mengharapkan saya untuk mendapat nilai 0? Tanya saya. Ayah bersandar di kursinya tersenyum dan berkata, ya, itu benar. Ayah punya ide yang sangat bagus. Mari kita bertaruh. Jika kamu bisa mendapatkan nilai 0, ayah tidak akan berkata apa-apa lagi mengenai urusan sekolah. Kamu bisa lakukan hal sesuka hatimu. Namun, bila kamu belum bisa meraih angka 0, kamu harus mengikuti perintah ayah untuk sekolahmu. Bagaimana, kamu setuju? Jadi kami pun melakukan tos sebagai tanda setuju. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, di dalam hati saya tertawa karena mempunyai orang tua yang penyayang tetapi bodoh. Ayah saya mengatakan, namun kita bicara soal tes dan harus ada beberapa aturan. Kamu harus menjawab semua pertanyaan, jadi tidak boleh membiarkan kertas jawaban kosong. Jika tidak, kamu melanggar perjanjian kita, oke? Itu sederhana, pikir saya. Jadi saya langsung menjawab, tidak ada masalah, Pak. Segera setelah itu, saya menjalani ujian pertama saya. Saya menulis nama dan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas lembar ujian. Mendapatkan nilai 0 harus tidaklah sulit. Lebih-lebih saya tidak paham sebagian dari pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapakah presiden negara kita yang berperang melawan Nazi selama Perang Dunia Kedua?
Carter, Roosevelt, Eisenhower. Saya tahu jawabannya Roosevelt, tetapi sengaja menulis Eisenhower pada lembar jawaban. Saya tahu jawaban dari sebagian besar pertanyaan, namun perlahan-lahan pertanyaan mulai menjadi semakin sulit dan saya tidak tahu jawaban yang pasti. Jadi saya hanya menebak jawabannya. Ketika berjalan keluar dari kelas, saya menjadi sangat gugup. Mendapat nilai 0 tidak mudah, seperti yang saya pikirkan. Menebak jawaban yang saya tidak tahu pasti masih memberi saya peluang untuk meraih poin yang tidak saya inginkan. Kata saya dalam hati. Ketika saya menerima kertas hasil ujian, saya kembali mendapatkan nilai C. Saya benar-benar frustasi. Ayah saya berkata, lain kali tolong coba dapatkan nilai 0. Dengan nilai 0, kamu benar-benar akan bebas. Saya berpikir ayah tidak tahu apa yang sedang saya bicarakan. Dengan peluang besar yang saya dapat, ayah masih memberi saya lagi kesempatan untuk mencoba. Pokoknya, mendapatkan nilai 0 masih jauh lebih mudah daripada mencetak angka 100, saya pikir. Saya berpikir saya masih ada harapan. Segera saya mendapat kesempatan kedua, tetapi saya gagal lagi. Kemudian kesempatan ketiga dan keempat datang, tetapi saya masih mendapatkan nilai C. Saya menyadari untuk mencetak nilai 0, saya harus belajar dengan keras sehingga saya bisa memberikan jawaban yang salah pada tes. Dengan kata lain, saya belajar bagaimana untuk mengetahui jawaban yang benar dari semua pertanyaan. Setahun kemudian saya akhirnya menerima angka 0 pertama saya. Itu berarti bahwa saya tahu jawaban yang benar dari setiap pertanyaan. Tetapi saya secara selektif memilih jawaban yang salah. Ayah saya sangat gembira pada hari itu. Ia memasak di dapur dan menyiapkan hidangan favorit saya sebagai ucapan selamat atas hasil tes saya yang saya terima. Ayah berkata dengan keras dan bangga, "Nak, selamat ya. Kamu akhirnya bisa mencetak nilai 0. Ayah mengedipkan mata pada saya dan menambahkan, hanya murid dengan nilai A yang bisa meraih nilai 0. Dan kamu mungkin sadar sekarang bahwa kamu telah tertipu. Hahaha. Ya, ayah telah menipu saya. Dalam permainan taruhan ini, saya berperilaku persis seperti yang ia rencanakan. Ia dengan cerdik mengubah target 100 pada tes menjadi nilai 0. Jadi saya akan menerimanya dengan mudah dan rela bekerja untuk target itu. Apa yang telah saya lakukan? Saya akhirnya diterima di Harvard dan telah menyelesaikan gelar master saya. Dan sekarang saya sedang menyelesaikan PhD. Saya telah menulis sebuah buku dan menerjemahkannya. Saya juga telah memenangkan hadiah dalam bidang musik. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, seorang anak yang tidak mendapatkan motivasi dan kepercayaan akan sulit untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan optimal. Apalagi jika anak sudah yakin akan kelemahan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Label buruk yang diberikan padanya seperti bodoh, nakal, miskin, atau jeleklah yang akan melekat hingga besar nanti. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua kerap mengeluarkan kata-kata negatif kepada anak ketimbang kata-kata positif. Akhirnya, anak percaya bahwa dirinya adalah seseorang yang negatif. Berusaha untuk konsisten memberikan ucapan positif sekaligus semangat kepada anak adalah upaya yang sulit tetapi tetap harus dicoba. Jika kita sekarang menolak untuk mendidik anak-anak kita, kelak kita jualah yang akan menerima getahnya. Kita akan dirongrong oleh anak yang gamang dengan masa depan dan tak mampu mandiri. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga saja cerita ini dapat memberikan inspirasi kepada kita, sehingga kita termotivasi untuk memberikan
dukungan kepada anak-anak kita agar terus belajar, terus berprestasi untuk meraih masa depan. Semoga saja bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.